warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Archika Yasawa Firandan dari kelas 10F, dan di sini saya akan mempresentasikan validitas sumber data yang merupakan proyek akhir kelas 10 semester ganjil. Apa itu validitas sumber data? Validitas sumber data adalah tingkat kebenaran, keakuratan, dan keandalan suatu informasi yang digunakan dalam penelitian atau pembuatan keputusan. Semakin valid suatu sumber, semakin dapat dipercaya data tersebut untuk menggambarkan kondisi atau fakta yang sebenarnya. Untuk proyek ini, saya mengambil tema pendidikan dan pemerintahan Indonesia dengan judul berita atau sumber data sebagai berikut, yaitu isu-isu ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia, pemerintahan dalam mengatasi ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia, dengan link sumber data sebagai berikut. Lalu, untuk mengetahui apakah sumber data tersebut valid atau tidak, maka harus dilakukan validitas sumber data atau validasi dengan melakukan 4 proses, yaitu yang pertama ada akurasi, yang kedua ada relevansi, yang ketiga ada keandalan, dan yang terakhir ada aktualitas. Yang pertama ada akurasi. Nah, data dalam jurnal ini bisa dipercaya karena diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia atau JPPI yang merupakan jurnal ilmiah resmi dan memiliki DOI atau Digital Object Identifier. Jadi, proses publikasinya sudah melewati standar akademik yang resmi. Penulisnya juga berasal dari Universitas Negeri Surabaya, sehingga mereka memiliki latar belakang yang cukup kuat untuk menulis topik pendidikan. Jurnal ini memakai metode kajian literatur, jadi informasinya disusun dari berbagai penelitian dan dokumen yang sebelumnya sudah terpercaya. Karena alasan itulah, tingkat kepercayaan datanya bisa dinilai tinggi. Lalu yang kedua adalah relevansi. Lembaga penerbitnya yaitu JPPI memang fokus pada penelitian pendidikan, sehingga topik ketidaksetaraan pendidikan yang dibahas dalam jurnal ini sangat sesuai dengan bidangnya. Penyaji datanya juga itu adalah 5 peneliti atau mahasiswa dari UNESA yang memiliki latar belakang akademis yang relevan dengan tema pendidikan dan kebijakan. Karena isi jurnal secara langsung membahas masalah pendidikan Indonesia dan peran pemerintah, tingkat relevansinya dapat dianggap tinggi. Lalu selanjutnya dilakukan keandalan, analisis keandalan. Nah, badan penerbitnya adalah JPPI, jurnal yang memang bergerak di penelitian pendidikan. Cara pengumpulan datanya menggunakan kajian literatur, yaitu menyaring penelitian-penelitian sebelumnya dan dokumen resmi. Metode seperti ini biasanya cukup andal untuk melihat pola atau masalah besar dalam pendidikan. Jika ada kekeliruan data, penelitian ulang cukup dilakukan dengan memperbarui sumber literatur atau menambahkan data lapangan supaya hasilnya semakin kuat. Yang keempat ada analisis aktualitas. Jurnal ini diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2024, sehingga masih sangat baru dan cocok untuk menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Karena jurnal ini berbasis kajian literatur, pembaruan datanya tidak mengikuti jadwal tertentu, tetapi disesuaikan dengan penelitian terbaru. Nah, kesimpulan dapat diambil dari keempat analisis tadi, yaitu jurnal ini termasuk sumber yang sangat valid dan layak dipakai untuk penelitian. Isinya kredibel, penulisnya kompeten, penerbitnya sesuai bidang, dan waktu terbitnya juga masih sangat baru. Nah, jadi fenomena yang dapat diamati atau diambil dari jurnal tersebut adalah terjadi ketidaksetaraan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau pedalaman. Fenomena ini terlihat dari perbedaan kualitas sekolah, ketersediaan guru, sarana belajar, serta kesempatan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Nah, untuk mengetahui apakah sumber data tersebut lebih kredibel atau terpercaya, maka kita harus melakukan analisis sumber berita dari berita lain. Nah, saya mengambil 3 berita dan 2 jurnal ilmiah. Pertama, judul beritanya adalah video memilihkan 1 bulan SD di Nias tak ada guru, gambarkan kondisi pendidikan di pedalaman. Lalu temuan penting yang saya dapat adalah satu sekolah SD di pedalamannya tidak memiliki guru selama sebulan. Ruang kelas dan ruang guru terbengkalai, namun siswa tetap datang meskipun tidak ada pembelajaran di sekolah. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksetaraan antara pendidikan di Indonesia.
Lalu untuk berita kedua atau berita selanjutnya, yaitu judulnya KPAI atau Sebaran Sekolah Belum Merata Penyebab Tingginya Anak Tak Sekolah. Nah, teman penting yang saya dapat dari berita ini yaitu KPAI menyatakan bahwa distribusi sekolah di beberapa daerah sangat tidak merata. Hal ini menyebabkan anak putus sekolah karena jarak ke sekolah terlalu jauh. Nah, ini juga relevan dengan sumber data atau jurnal yang saya analisis tadi. Untuk berita selanjutnya, judulnya Mengatasi Ketertinggalan Pendidikan di Daerah 3T atau Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Nah, teman penting yang saya dapat adalah banyak sekolah di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar dalam kondisi rusak, kurang listrik dan internet, fasilitas pendidikan dan sumber daya manusia masih jauh tertinggal. Lalu, saya juga mengambil jurnal atau artikel ilmiah. Ada 2 jurnal. Yang pertama berjudul Politik Anggaran Pendidikan di Tengah Krisis Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Politik atas Pemotongan Belanja Pendidikan di Indonesia. Nah, teman penting yang saya temukan yaitu meski anggaran pendidikan meningkat secara nominal, namun efektivitasnya tetap rendah. Ketimpangan distribusi anggaran antara wilayah masih besar. Selain itu, kepentingan pejabat tinggi politik dan tekanan fiskal sangat mempengaruhi alokasi anggaran. Lalu jurnal yang kedua berjudul Kesetaraan Akses Pendidikan atau Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila dalam Pemerataan Akses Pendidikan di Indonesia. Lalu temuan penting yang saya dapat dari jurnal ini, yaitu pemerataan akses pendidikan merupakan bagian dari nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan kelima, meskipun ada upaya pemerintah, ketimpangan tetap tinggi terutama di daerah 3T, dan dibutuhkan penguatan dalam kebijakan pemerintah. Nah, berikut merupakan daftar pustaka dengan Apastyle 7 Edition. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.